Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial simple game yang kedua. Dan gamenya seperti ini. Oke, jadi gamenya kita bisa menggerakkan bola basket dan kita memasukkannya ke ring. Seperti ini. Dan ketika bola masuk ring, kita bisa lanjut ke level selanjutnya. Oke, karena saya cuma membuat 2 level, maka ketika saya sudah memasukkan bola ke ring di level kedua, maka level akan balik lagi ke level pertama. Oke, jadi langsung aja kita bikin project baru. New project, kita beri nama simple game 2 tutorial. Project type-nya 3D dan langsung kita create project. Oke, sebelum saya mulai untuk membuat tutorial, saya akan mengatur lighting-nya dulu, tapi ini nggak perlu sebenarnya. Ini saya buat cuman untuk mempercepat proses tutorial agar si lighting tidak di back out otomatis. Tapi jika kalian ingin mengikuti, silahkan aja. Di window lighting, klik setting, dan di sini saya akan ganti skybox-nya ke non, lalu source-nya color, ambient mode-nya baked, dan auto generate-nya di uncheck. Oke, saya rasa cukup. Dan pertama-tama kita akan bikin floor, tapi sebelum bikin floor saya akan memasukkan aset yang diperlukan untuk project yang akan saya buat ini, dan saya sudah mempunyainya di desktop, yaitu berisi bola basket, tekstur untuk crate atau box, tekstur untuk floor wood, dan tekstur untuk bola basketnya itu sendiri. Oke, jadi di project saya akan membuat folder baru. Yang pertama adalah materials, dan yang kedua adalah models. Kalau ini can create folder models, dan yang ketiga adalah tekstur. Oke, dan saya akan import aset yang saya punya tadi ke foldernya masing-masing. Untuk tekstur saya masukkan ke tekstur, dan untuk model saya masukkan ke model. Tinggal di drag aja. Oke. Dan di materials ini kita pindahkan net dan rim ke materials yang sudah kita buat, dan folder materials yang baru ini kita hapus. Oke, saya rasa cukup. Dan di basketball hoop, di import settingnya, kita set scale factornya ke 100 dan generate lightning map EV-nya on. Oke, cukup. Apply, dan kita akan lanjut membuat floor. Pertama-tama kita buat 3D object baru, yaitu create 3D object quad. Oke. Kita beri nama floor. Floor. Dan cek statiknya on. Oke. Lalu kita atur transformnya. Untuk posisinya X0, Y0, Z2. Untuk rotasinya X90 dan yang lainnya 0. Dan untuk scale-nya 50, 50, dan 1. Oke, dan yang ketiga, di folder materials, kita bikin material baru. Create material. Dan
kita beri nama floor, dan di tekstur kita drag floor wood ke albedo. Kita set metallic dan smoothness-nya ke 0, lalu tilingnya x5 y5 dan offsetnya x negatif 0,15 dan y-nya 0. Setelah itu kita drag material yang sudah dibuat ke floor seperti di sini ya, floor ke floor. Oke. Untuk floor sudah selesai. Sorry. Dan yang kedua kita akan bikin box bernama create 3D object cube, dan kita beri nama box. Dan untuk rename kita highlight game object yang ingin di rename, lalu kita tekan F2 dan kita beri nama lalu enter. Statiknya on karena si box ini tidak akan bergerak nanti, jadi game object apapun yang tidak bergerak sebaiknya kita cek statik. Setelah itu kita atur transform komponennya untuk posisinya 0 di X, 1 di Y, dan 6 di Z. Dan untuk rotationnya Z90, yang lainnya 0, dan untuk scale-nya X2, Y2, dan Z2. Oke, selanjutnya kita bikin materials. Di materials folder kita create material dan kita beri nama box. Setelah itu di textures drag grade ke albedo, smoothness dan metallicnya 0, jangan lupa. Dan setelah itu kita drag material yang sudah dibuat ke box. Oke, seperti itu. Selesai untuk box, selanjutnya kita akan bikin basketball hoop atau ring basket. Untuk ring basket, di models kita drag basketball hoop ke hierarchy, yaitu ini hierarchy. Kita drag ke sini, oke. Untuk pertama kali si basketball hoopnya itu akan besar, tapi kita akan ganti, yaitu kita atur transformnya. Untuk posisinya X0, Y3, Z9. Untuk rotationnya X min 90, yang lainnya 0, dan untuk scale-nya 1, 1, 1. Oke. Setelah itu kita add komponen mesh collider. Oke. Dan selanjutnya kita akan bikin wall trigger. Wall trigger ini berguna untuk mengecek apakah bola sudah masuk atau belum. Dan kita akan bikin children dari basketball hoop, yaitu dengan cara klik kanan di basketball hoop, create empty, dan kita beri nama wall trigger. Oke. Setelah itu kita atur transform komponennya untuk posisinya 0, 0, 0, untuk rotasinya 0, 0 juga, dan untuk scale-nya kita set 0,5, 0,5, dan 1. Setelah itu kita add komponen box collider, dan kita cek is trigger. Oke, jadi ini hasil dari wall trigger. Jadi ketika si basket menyentuh kotak ini, maka si game bisa mengetahui kalau misalkan si bola basket sudah masuk ke ring dan kita bisa lanjut ke level selanjutnya. Oke, cukup untuk basketball hoop. Selanjutnya kita akan bikin basket itu sendiri. Itu dengan cara create 3D object sphere. 3D object sphere. Kita beri nama basket. Oke. Lalu kita set tagnya ke player. Di basketball hoop kita set static. Yes, change children, karena si basketball hoop ini tidak akan bergerak. Box juga dan floor juga, make sure.
Oke, di basket selanjutnya kita atur transform komponennya untuk posisinya 0 Y1 Z3 sorry, dan untuk notationnya 0 semua, scale-nya 1 semua, oke. Dan selanjutnya kita akan bikin material untuk si bola basket ini. Di folder materials, klik kanan, create material, dan kita akan beri nama basket. Dan di textures, drag basketball ke albedo. Basketball ke albedo, metallic dan smooth touch-nya 0. Oke, saya rasa cukup. Dan kita drag material yang sudah kita buat ke bola basket. Oke. Lalu selanjutnya kita bikin folder baru, yaitu fisik material. Oops, jangan jadi children. Oke. Dan di fisik material kita buat fisik material, dan kita beri nama basket. Di sini kita set bounciness-nya ke 1. Lalu kita drag fisik material yang sudah kita buat ke sphere collider si basket. Oke, si fisik material ini gunanya adalah untuk mengatur properti fisik dari game objek yang ingin kita ubah fisik materialnya, dan di sini kita set bounciness ke 1 karena si bola basket itu bouncy, itu memantul. Oke, cukup untuk game objek. Setelah itu kita save. Dan di sini saya akan membuat folder baru. Saya beri nama scene, dan untuk scene name-nya saya beri nama level 1. Oke, selanjutnya kita akan atur kameranya. Dan untuk kamera, transform komponennya adalah di posisi X-nya 0, Y-nya 6, Z-nya 3. Dan untuk rotation-nya, kita set X-nya ke 30. Sorry, Z-nya min 3. Oke. Dan di komponen kamera kita set skybox ke solid color, dan untuk backgroundnya saya akan menggunakan background yang saya punya, tapi kalian bebas memasukkan mengganti warna apapun. Di sini saya akan masukkan hex code-nya adalah 47 47 47 00. Oke. Close. Selanjutnya kita akan mulai membuat script. Jangan lupa di set dulu. Untuk membuat script, kita buat folder baru dengan nama script. Setelah itu klik kanan, create C# script. Dan untuk pertama kali kita akan buat player movement script. Jadi saya akan memberi nama player movement. Setelah itu kita double klik untuk mengeditnya di menu develop. Oke, yang di bawah ini klik OK aja. Dan pertama-tama kita buat variabel. Yang pertama variabel rigid body, yaitu referensi ke rigid body si game objek basket. Kita beri nama my rigid body. Selanjutnya kita buat properti untuk movement-nya. Pertama move speed, dan yang kedua jump power untuk kekuatan loncatnya. Ini float juga. Oke, jika kalian belum tahu serialized field itu apa, serialized field itu berguna untuk menampilkan variabel yang private di inspector. Selanjutnya float h input untuk mengecek input horizontal. Selanjutnya float v input untuk mengecek vertical input. Dan selanjutnya jump input untuk mengecek
Ups, untuk ngecek input untuk loncat. Oke, lanjut. Selanjutnya kita ambil referensi si rigid body. Nah, rigid body sama dengan get component rigid body dot capital R rigid body. Oke, cukup. Untuk di method awake, selanjutnya di method update kita ambil semua input. Untuk h input sama dengan input dot get axis horizontal dikali speed. Untuk v input sama dengan input dot get axis vertical kali speed juga. Dan selanjutnya jump input sama dengan input dot get key down key code dot space. Oke, dan kenapa saya ambil input di update? Karena input itu sebaiknya kita cek di update. Dan selanjutnya saya akan mengeksekusi gerakan si bola di fixed update, karena sebaiknya game objek apapun yang mempunyai rigid body digerakkan di fixed update, karena physics di Unity itu dieksekusinya di fixed update. Oke, selanjutnya kita buat method move untuk menggerakkan. Dan move itu adalah my rigid body dot add force. Untuk x-nya h input kali time dot fix delta time dikali time dot fix delta time itu karena kita akan membuat si pergerakannya ini independen terhadap frame rate, karena bisa aja komputer kalian frame rate-nya 60 fps sementara laptop yang lain misalkan 20 fps. Tapi jika kita kalikan dengan time dot fix delta time, maka pergerakan yang komputernya 60 fps dengan 20 fps itu akan sama. Untuk Q-nya 0, karena kita tidak akan menggerakkannya ke atas. Untuk move ini dan untuk Z-nya adalah di input kali time dot fix delta time juga. Oke, untuk move cukup. Selanjutnya untuk jump. Untuk jump tidak beda jauh. Hanya untuk jump kita akan melakukan pergerakan ke atas. Jadi untuk jump kita masukkan parameter vektor 3. Jadi vektor 3 dot up ke atas dikali jump power dikali time dot fix delta time agar independen terhadap frame rate. Dan force mode-nya impulse. Force mode dot impulse. Save. Oke, cukup. Balik lagi ke Unity, tunggu compile. Lalu setelah itu kita akan drag ke basket. Ups, kenapa ini? Ada yang salah. Oke, salah. Titik 2 sini. Titik 2 selalu. Balik lagi ke Unity, tunggu compile. Sudah compile dan tidak ada error, kita drag player movement ke basket. Jump input is assigned. Oke, saya lupa masukkannya. Kita sudah membuat fungsi move dan jump, tapi kita belum memanggilnya di fix update. Karena kita perlu untuk memanggilnya di fix update agar metode tersebut dipanggil. Jadi kita buat method fix update. Itu method bawaan dari Unity. Dan di fix update kita eksekusi move.
Dan kita cek apakah jump input sudah ditekan. Kalau sudah, kita jump, dan sesudah itu kita set jump input ke false kembali. Oke, save bagi Unity. Tunggu compile. Sudah selesai dan tidak ada error, kita drag player movement ke basket. Oke, tidak ada error, kita drag player movement ke basket. Dan di sini saya akan set variable-nya ke nomor yang sudah saya temukan dan menurut saya itu paling bagus, tapi kalian terserah memasukkan nomor apapun yang sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Jadi untuk move speed 200 dan jump power 350. Oke, kita coba play. Oops. Oh sorry, di basket saya lupa memasukkan rigid body, di add component rigid body. Kita pindahkan ke atas supaya lebih enak dilihat. Save. Oke, saya rasa cukup. Dan kita play. Oke, dan sekarang kita sudah bisa menggerakkan si basket. Kita juga bisa loncat. Oke. Selanjutnya kita akan bikin script camera follow supaya si kamera bisa mengikuti pergerakan si bola. Oke, pertama-tama di scripts folder kita klik kanan, create C# script, dan saya akan beri nama kamera follow. Double klik untuk mengeditnya di monodevelop. Oke, untuk kamera follow cukup simple. Kita hapus ini semua. Kita akan buat variabel transform untuk target. Lalu kita akan bikin variabel float untuk follow speed. Selanjutnya kita buat variable vector 3 untuk offset. Dan di start kita set offset. Offset adalah perbedaan jarak antara target dengan si kamera. Dengan set target dot position dikurangi transform dot position. Di posisi si target dikurangi posisi si kamera. Jadi kita akan dapat jarak antara kedua game objek tersebut. Selanjutnya kita buat si kamera mengikuti si target dengan offset yang sudah kita punya, dan kita set ini di fixed update karena kita juga memasukkan di update atau late update, maka akan ada sedikit stutter, sedikit jitter, yaitu gak semulus jika kita masukkan di fixed update. Jadi di fixed update kita set posisi si kamera menggunakan vector 3.alert untuk posisi A nya itu transform position, terus B nya target position, tempat yang akan dituju itu target position dikurangi offset. Lalu untuk float nya kita set time delta time dikali follow speed. Oke, cukup untuk kamera follow. Kita balik lagi ke Unity, tunggu compile, dan kalau tidak ada error kita drag kamera follow ke kamera, ke main kamera. Oke, tidak ada error, kita drag ke main kamera, dan di sini saya akan set propertinya untuk target itu basket, jadi drag basket ke target, dan follow speednya itu 2.
Jangan lupa kita ganti follow speednya, karena kalau 0 maka si kamera tidak akan berubah tempat, tidak akan mengikuti si basket. Dan kita save, lalu kita play. Oke, dan sekarang kamera sudah bisa mengikuti si basket. Woohoo! Oke, next kita akan buat win trigger, itu game objek yang bertanggung jawab untuk mengecek apakah si bola basket sudah masuk ring apa belum. Seperti biasa di script, klik kanan create C# script, dan kita akan beri nama win trigger, dan double klik di win trigger untuk mengeditnya di mana develop. Di win trigger itu tidak terlalu banyak, kita cuma membuat satu variabel dan satu method. Dan jangan lupa di sini kita hapus saja using system.collection dan system.collection.generic karena kita tidak butuh. Dan di sini kita butuh scene management. Jadi using Unity Engine.scene management. Oke, untuk variabel yang pertama yaitu string untuk next level name, dan selanjutnya kita akan buat method on trigger enter, yaitu method yang sudah disediakan oleh Unity yang akan dipanggil ketika ketika sesuatu menyentuh collider game object ini. Collider call, dan kita cek if call.compare tag. Jadi jika game objek yang menyentuh trigger ini mempunyai tag player, yang dimana kita mempunyai tag player itu adalah bola basket, kita akan pindah scene manager load scene, dan seperti yang bisa kita lihat kita perlu memasukkan string nama scene-nya. Tapi selain ini ada juga memasukkan build indexnya dan yang lain-lain. Di sini kita cukup memasukkan string nama scene-nya, dan kita akan masukkan next level name. Oke, cukup. Kita balik lagi ke Unity, kita tunggu compile, dan sudah itu kalau nggak ada error kita drag win trigger ke win trigger yang ada di basketball hoop. Oke, nggak ada error. Drag ke sini. Saya akan memasukkannya dengan nama level 1 karena saya belum mempunyai level 2. Jadi di sini level 1, tapi sebelum kita play kita perlu memasukkan scene ke build setting, add open scene, close dan save, lalu kita play. Oke, kita coba masukkan bola ini ke ring. Oke, karena yang kita masukkan next levelnya adalah level 1, yang berarti level ini sendiri, maka ketika kita masuk ke ring, ketika basket masuk ke ring, maka yang akan di load adalah scene level 1 lagi. Oke, sebenarnya ini udah cukup semuanya. Tapi kalau kalian ingin membuat level selanjutnya, caranya adalah biar gampang, kita pilih semua game object yang ada di hierarchy, copy, dan di sini file new scene, kita paste. Oke. Oh sorry, di sini juga saya akan mengatur lightingnya, karena jika tidak diatur maka Unity akan auto generate, jadi itu membuat agak lama. Jadi seperti biasa, perlu diingat ini tidak perlu. Ini buat saya cuman
buat untuk mempercepat proses membuat tutorial. Oke, close, save, dan di sini saya akan beri nama level 2. Untuk save cukup tekan Ctrl plus S. Oke, dan di sini kita cuman edit aja si boxnya mau di mana. Untuk duplikat Ctrl D, pindahkan lagi. Mungkin ya cuma contoh, cuma kayak gini aja. Dan jangan lupa di wall trigger. Kenapa wall trigger ya? Win trigger harusnya. Win trigger, sorry. Next levelnya ini next. Masukkan nama scene untuk menjadi level selanjutnya. Tapi karena saya tidak akan membuat level 3, jadi saya memasukkan level 1 juga. Kita save, dan di level 1 wall trigger, win trigger, sorry. Dan di level 1 kita ganti next level name-nya level 2. Enter, dan ketika kita play, kita coba masukkan basket kering. Oops. Coba lagi. Oke, sorry. Sebelum kita play, kita harus memastikan kalau si scene sudah masuk ke build setting. Jadi jangan lupa drag level 2 ke sini. Oke, kita save, file, oops, sorry, play. Oke, kita coba masukkan bola basketnya ke ring. Sip, masuk ke level 2. Agak susah ini ya, diagonal ya. Fuck. Cukup. Enggak deh. Kita cheat aja ya. Basket, mana bola basket? Oh, sembunyi. Susah ya. Oke. Dan seperti yang bisa kita lihat, balik lagi ke level 1. Karena di win triggernya kita masukkan nama level 1. Oke, jadi saya rasa cukup untuk tutorial simple game kedua ini. Kalau ada pertanyaan, masukin aja di komentar. Tapi saya jarang baca sih di komentar. Dan susah juga ngejelasinnya. Kayaknya lebih bagus kalau kita bikin forum. Yang simpel aja, kita mungkin bikin forum Discord. Kalau emang kalian ada yang perlu ditanyakan dan merasa forum itu perlu, masukin aja di komentar. Dan kalau misalkan banyak yang mau, mungkin saya akan bikin forum di Discord supaya kalian bisa lebih mudah bertanya tentang Unity atau seputar game development atau apapun, share apalah, inilah itulah. Dan ya, cukup sekian dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Dan kalau ada kritik dan saran, masukin aja di komentar. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.